Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita bertemu untuk materi fisika. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berdiri atau biasa kita kenal dengan gelombang stasioner. Apa bedanya gelombang berjalan yang kemarin kita pelajari dengan gelombang berdiri yang sekarang kita pelajari? Jadi di sini sama saja yang dicontohkan adalah gelombang tali. Tetapi untuk gelombang berdiri, itu gelombang talinya ada ujung pantulnya. Jadi ketika digetarkan, kemudian dia menabrak ujung pemantulan, kemudian kembali lagi menjadi gelombang pantul. Nah, perpaduan itu namanya adalah gelombang stasioner. Nah, jadi seperti di sini. Gambarannya sama, kita pakai gelombang tali, hanya bedanya gelombang datang dan gelombang pantul berintervensi atau bergabung kemudian membentuk gelombang berdiri. Jenis gelombang berdiri ada dua, yaitu ujung terikat dan ujung bebas. Semisal ini ujung getaran atau asal getaran, kemudian talinya kita mainkan, kita getarkan. Nah, disinilah ujung pemantulan yang tadi dimaksud. Nah, kalau ujung terikat, maka ujung pemantulannya terikat. Bedanya dengan ujung bebas, kalau ujung bebas itu ujung pemantulannya dia tidak terikat, jadi bebas mengayun. Di sini asal getarannya sama. Nah, kemudian beda lagi dengan gelombang berjalan apa? Di sini ada nama P1S1. Jadi ada perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, simpulnya adalah di sini. Simpul 1, simpul 2, simpul 3. Nah, itu perbedaannya dengan gelombang berjalan yang kemarin kita pelajari. Kemudian diingat kalau ada pernyataan letak perut atau letak simpul, letak perut ke 1 atau letak simpul ke 1 itu artinya diukur dari ujung pemantulan. Nah, padahal ingat sekarang gelombang berdiri ada asal getaran dan ujung pemantulan. Ya, berarti nanti persamaan atau rumus letak perut, letak simpul itu jika diukur dari ujung pemantulan atau ujung terikatnya atau ujung bebasnya. Kita lanjut. Nah, di sini berbeda lagi dengan gelombang berjalan ya. Kalau gelombang berjalan itu satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Tapi sekarang kalau gelombang berdiri ini satu panjang gelombang itu yang sama, bukit, lembah, tapi ada dilengkapi lagi. Nah, ini satu gelombang. Nah, sehingga nanti kalau ada ini perut, ini seperempat, 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 seperempat. Jadi kalau ini satu. Nanti kita ke contoh soal biar cukup paham. Kemudian, nah ini adalah rumus atau persamaan gelombang berdiri. Sudah kita buat tabel, ada ujung terikat dan ujung bebas. Karena gelombang berdiri ini terdiri dari perpaduan dua gelombang, maka amplitudenya juga ada 2A. Nah, ada gelombang datang dan gelombang pantul, makanya ada sin dan ada cos. Nah, maka nanti kalian bisa mengingat ini untuk persamaannya, ini hanya dibulak-balik, jadi kalian kalau mengingat mudah. Kalau untuk ujung terikat yang Kx adalah sin, nah kalau yang ujung bebas yang Kx cos. Sama dengan gelombang berjalan, ingat-ingat, kalau temannya T pasti dia omega, temannya X pasti dia K. Jadi itu sudah pokok, walaupun ini dibulak-balik sin sama cos. Ini X temannya K, ini sama, X temannya K, T temannya omega. Jadi nanti kalau ditanyakan berapa omega, berapa K-nya, prinsipnya adalah itu. Kemudian kalau gelombang berjalan itu amplitudenya hanya tunggal atau 1A saja, kalau di sini ada amplitudo gabungan AP. AP-nya rumusnya 2 sin Kx, ini dipotong, hanya ini yang dipotong. Sama ini AP juga 2A cos Kx dipotong. Nah, seperti itu. Kemudian simpul. Nah, ini simpul pada persamaan kok ada tulisannya N plus 1, artinya kalau ditanyakan simpul ke 1,
maka N-nya 0. Karena apa? Di sini N-nya berarti 0 plus 1, maka simpul 1. Jadi N-nya artinya apa? 1 dikurangi N dikurangi 1 ya, jadi 0. Ini sama. Untuk simpul kedua, berarti N-nya berapa? N-nya berarti 2 dikurangi 1. Seperti itu. Sama dengan perut. Jadi kalau nanti ada pernyataan simpul ke 1, maka N-nya mundur 0. Simpul kedua, N-nya berarti 1. Simpul ketiga, N-nya 2. Seperti itu mundur. Kemudian kita lanjut ke contoh soal 1. Seutas tali salah satu ujungnya digerakkan naik turun sedangkan ujung lainnya terikat. Persamaan gelombangnya adalah ini Y8 sin 0,1 px cos pi 100t. Satuannya cm dan sekon. Tentukan panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang. Ini sama seperti pertemuan gelombang berjalan. Jadi kalian harus menganalisa omega dan K pada persamaan gelombang stasioner. Ingat, di sini cirinya kalian menentukan ujung terikat dan ujung bebas adalah sinnya ada X, berarti sin KX ya. Ini sin KX, ini cos omega T. Kita lihat yang persamaan tadi, sin KX. Nah, sin KX cos omega T. Berarti tadi adalah ujung terikat. Nah, ini ujung terikat, caranya tahu. Nah, rumusnya ini A sin KX cos omega T. Tadi sudah disampaikan di awal, temannya X adalah K. Kita lihat X, berarti K-nya adalah 0,1 pi. Temannya T adalah omega, berarti omeganya 100 pi. Dapat kita cari panjang gelombangnya. 2 pi per K ya. Nah, hasilnya 0,2 meter. Dan F-nya juga bisa dicari. Tadi omega sudah ketemu. Omega per 2 pi, 100 pi per 2 pi, 50 Hz. Yang terakhir adalah V sama dengan lambda kali F. Itu contoh yang pertama. Kalian pahami dulu. Lanjut ke contoh yang kedua. Sepotong tali yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu 8 meter per sekon, tentukanlah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Kita analisa diketnya dulu. Di sini ada yang kita butuhkan ya, amplitudenya 10, F-nya 4 Hz, P 8 meter per sekon, X-nya 1,5. Ini yang ditanyakan, 1,5. Pembahasannya kita cari lambda sama dengan rumus yang gelombang berjalan, lambda sama dengan V per F, ketemu 2 meter. Nah, kita perlu bilangan gelombang. Kenapa? Karena rumus AP itu 2A sin KX, ujung terikat. Ingat, ujung terikat, AP rumusnya 2A sin KX. Nah, ini masukkan 2A sin, Pi-nya masukkan. Nah, ini lihat, Pi itu kalau berdiri sendiri, dia 3,14. Tapi kalau Pi sebagai sudut, sin itu kan sudut, maka Pi tidak 3,14, tetapi 180. Ya, jadi ingat Pi kalau berdiri sendiri 3,14, tapi jika menjadi sudut dia menjadi 180. Jadi didapatkan sin 270 sama dengan min 1 didapat min 20 cm itu amplitudo gabungan atau amplitudo superposisi. Kita ambil harga mutlaknya yaitu 20 cm. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seutas kawat yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal, salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/18 Hz dan amplitudo 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat secara kuat. Ini ujung terikat lagi ya. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Tentukan A. Letak simpul keempat dari titik asal getaran. B. Letak perut ketiga dari titik asal getaran. Flashback lagi. Letak simpul keempat. Ingat, letak simpul keempat berarti N-nya 3. Ya. Letak perut
2, berarti N-nya 2. Nah, sekarang lagi, ini ditanyakan adalah dari titik asal getaran. Nah, nanti akan ada penjelasannya karena tadi rumus yang di tabel tadi adalah dari ujung pemantulan. Nah, kok ini ditanyakan dari titik asal getaran. Kita bahas ya. Diketnya L 100 cm, F 1/18 Hz, A-nya 16 cm, V-nya 4,5 cm per sekon. Nah, ini ya dari asal getaran kita tegaskan di sini. Kita membutuhkan lambda, maka kita cari dulu lambda. Lambda dengan rumus V per F, ketemu ya 36 cm. Nah, ini seperti ini gambarannya. Tadi ini asal getaran, ini ujung pemantulan. Nah, P1, P2 atau S1, S2 itu diukur dari ujung pemantulan. Dari sini berarti. Padahal yang ditanyakan adalah dari asal getaran. Dari sini ke sini. Maka nanti hasil dari S atau P ini dikurangkan. Kita biar jelas kita lanjut ya. Nah, kita cari dulu letak simbol keempat. Nih, letak simbol keempat. Tadi sudah dikatakan letak simbol keempat itu dari ujung pemantulan. Ya. Nah, S4 untuk ujung terikat rumusnya adalah ini. 2N lambda per 4N-nya tadi berapa? 3. Kalau S simbol keempat berarti N-nya 3. Masukkan. Nah, didapat 54 cm. 54 cm itu dari ujung pemantulan ke simbol keempat. Padahal yang ditanyakan letak simpul keempat dari asal getaran. Berarti yang ditanyakan adalah X. Maka X ini apa? X ini adalah L 100 meter ini dikurangi yang kita cari tadi. Nah ini X-nya L min S4. Didapatkan 46 cm. Lanjut ke yang perut ya. Nah, ini letak perut. Tadi lambdanya kita pakai lagi 36 cm. Nah, ini letak perut ketiga. N-nya berarti 2. Untuk ujung terikat, letak perut itu rumusnya 2N plus 1 lambda per 4. Ini masukkan N-nya. Kita dapatkan P3-nya 45 cm. 45 cm itu apa? Dari sini ke sini. 45. Lah, yang X ini yang dari asal getaran berapa? Cari X-nya. Sama dengan 100 dikurangi 45. Jadinya 55 cm. Demikian contoh soal untuk 1, 2, 3. Semoga bisa memberi penjelasan yang berarti. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.